pribadinya atau mujizatnya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Setiap orang pasti memiliki masalah, baik yang bekerja, yang tidak bekerja, yang menikah, ataupun belum menikah. Apapun jabatannya, siapapun orangnya, masalah itu pasti datang. Kalau tidak punya masalah, berarti bukan manusia, atau ia pasti sudah mati. Tapi ingatlah, bahwa setiap masalah memiliki satu tujuan. Contohnya, bangsa Israel yang terus berputar-putar selama 40 tahun dengan satu tujuan, yaitu untuk merendahkan hati. Coba kita renungkan, mana yang lebih mudah untuk Tuhan lakukan, membuat mujizat atau mengubah sifat manusia. 430 tahun lamanya bangsa Israel terkurung dalam perbudakan Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai dengan 41. Hingga rasanya mustahil sekali bagi mereka bisa bebas dari sana. Kadang kita juga berpikir demikian. Mustahil saya bisa lepas dari perbudakan hutang. Mustahil saya bisa lepas dari dosa-dosa pornografi dan sebagainya. Percayalah kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, serumit apapun masalah kita, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. 10 tulah diturunkan Tuhan dalam 10 hari, ditambah dengan mujizat laut terbelah. Mujizat demi mujizat didatangkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Bayangkan saja, masalah selama 430 tahun dapat diselesaikannya hanya dalam waktu 2 minggu. Tentu masalah kita kecil sekali di mata Tuhan, bukan? Berbeda lagi dengan sikap hati kita. Bagi Tuhan, jauh lebih mudah membuat mujizat daripada mengubah sikap hati kita. Butuh 2 minggu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Namun, untuk mengubah sikap hati mereka dibutuhkan waktu 40 tahun lamanya. Lalu, mana yang lebih penting bagi Tuhan? Membuat mujizat atau mengubah sikap hati manusia? Mana juga yang lebih penting bagi manusia? Mujizat atau mengubah sikap hati? Tentu berbeda sekali perspektif manusia dan Tuhan. Jadi tidak heran kalau banyak orang datang pada Tuhan hanya untuk mengejar mujizatnya saja. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Namun Tuhan punya masalah dengan hati kita. Apa permasalahan yang sedang Anda alami hari-hari ini? Ingat bahwa Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Tuhan hanya punya masalah dengan hati kita. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita lebih dari permasalahan yang ada. Jadi, jangan bawa masalahmu kepada Tuhan. Ia ingin berurusan dengan hati kita lebih dari masalah-masalah kita. Anda mengerti? Mintalah Tuhan untuk mengubah hati Anda, dan Anda akan melihat masalah Anda sangat kecil